Slay the Gods, episode 47. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang percaya, Lin Qiye menenangkan dirinya, hatinya tenggelam. Satu serangan itu membuat Lin Qiye menyadari dengan jelas celah di antara mereka. Pria di depannya jelas berada di puncak alam, sungai, dan bahkan mungkin telah mencapai alam, laut. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, ditambah dengan fakta bahwa pihak lain adalah pengikut, situasi Lin Qiye tiba-tiba menjadi sangat berbahaya, dan peran mangsa dan pemburu terbalik sekali lagi. Wanita ular itu berdiri di belakang Han Shaoyun, akhirnya pulih dari bayang-bayang kekuatan Dewa Ganda, mata ularnya sedingin es. "Kau boleh pergi sekarang," kata Han Shaoyun dengan tenang sambil menoleh ke arah wanita ular itu. Wanita ular itu mengangguk pelan, melirik Lin Qiye sekali lagi, mendengus dingin, lalu menggunakan teleportasi mata ularnya lagi, menghilang dari jangkauan persepsi Lin Qiye. Saat wanita ular itu pergi, cahaya merah yang menyelimuti seluruh jalan perlahan memudar, dan pola mata ular yang menutupi jalan itu seolah tak pernah ada, bekas di tanah, ranting-ranting yang saling bertautan, retakan di dinding. Setelah reruntuhan Dewi Ular lenyap, mata ular ini, yang diciptakan, secara wajar, sepenuhnya kembali ke penampilan aslinya. Reruntuhan ilahi yang membebani hati Lin Qiye telah lenyap, tetapi kegelisahan di hatinya belum mereda sedikit pun. Ia tahu bahwa pria yang tampak lembut dan tidak berbahaya di depannya 100 kali lebih menakutkan daripada wanita ular yang telah melarikan diri. "Apakah kamu di sini untuk merekrutku juga?" Saat Lin Qiye berbicara, dia menyelidiki kesadarannya ke rumah sakit jiwa dalam pikirannya. Menghadapi musuh sekaliber ini, Lin Qiye sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Kini, hanya ada satu jalan di hadapannya. Panggil Nyx. Namun, esensi ilahi Nyx telah rusak, dan sulit untuk mengatakan tingkat kekuatan tempur yang dimilikinya. Menghadapi pria di depannya, dia mungkin belum tentu menang, jadi menggunakan Nightfall Flash untuk melarikan diri adalah pilihan terbaik. Jika dia tidak salah, selain wanita ular, yang baru saja melarikan diri, pria di depannya seharusnya menjadi elemen paling penting dalam serangan ini. Dia sudah mendapat keuntungan karena mengalahkan wanita ular, dan menarik ikan besar untuk muncul. "Maaf, aku di sini bukan untuk merekrutmu." Han Shaoyun menggelengkan kepalanya pelan, menjentikkan tombaknya, dan pusaran angin yang dahsyat meletus darinya. "Aku di sini untuk membunuhmu." Lin Qiye mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ia berhasil berkomunikasi dengan Nyx di rumah sakit jiwa. Tepat saat ia hendak memanggilnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Fluktuasi halus memancar dari 3 arah, seolah langit ditutupi kanvas tak kasat mata. Ruang di sekitarnya beriak sedikit, lalu kembali tenang seolah tak terjadi apa-apa. Lin Qiye sepertinya teringat sesuatu saat melihat pemandangan ini, dan matanya berbinar. Han Shaoyun menatap langit, alisnya sedikit berkerut. Penjaga malam, kehampaan tak terbatas. Dalam angin dan salju, di ujung jalan lainnya, 6 sosok berjubah merah tua berjalan perlahan menyusuri jalan sepi, langkah kaki mereka menapak di atas salju putih. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan kap mesin pemimpin terjatuh. Chen Muyi mengangkat kepalanya sedikit, tatapan tajamnya tertuju pada Han Shaoyun, tangannya bertumpu pada gagang pedang di pinggangnya. Suaranya jernih dan dalam tertiup angin. "Seluruh pasukan ke-136 ada di sini. Siapa yang sedang mencari kematian?" Berdebar. Di atas kanal yang membeku, bayangan gelap jatuh seperti bola meriam, menghancurkan es dan jatuh langsung ke air kanal yang dingin. Di udara, 2 sosok lainnya terbang keluar, satu dilalap api dan yang lainnya menunggangi angin, keduanya menerjang ke arah pria di tengah. Api yang bercampur dengan angin kencang membentuk tornado yang menyelimuti pria itu. Sesaat kemudian, seberkas cahaya gelap muncul dari dalam, mengoyak tornado api itu. Pria itu menyeringai, dan dalam sekejap, ia muncul di hadapan utusan api. Cahaya gelap berputar di telapak tangannya, dan ia pun menyerang dengan telapak tangan lainnya, menghantamkan utusan api itu ke dalam kanal. Di kejauhan, Baili Pangpang yang diam-diam menyaksikan pertempuran dari sudut, menelan ludah. "Sepertinya tim pengawalmu akan kalah," kata Cao Yuan lirih sambil memegang pisaunya.
Pah, tutup mulutmu. Tubuh Bai Li Pangpang gemetar, dan ia menutup mulut Cao Yuan dengan tangannya, mengumpat dan bergumam, sialan, dari mana datangnya orang gila alam, laut ini, ngotot mengejarku untuk membunuhku. Bahkan dengan keempat master artefak terlarang yang bergabung, mereka hampir tidak mampu melawan ahli alam, laut itu. Jika dia terus bertarung seperti ini, keempat master artefak terlarang, dan kita semua, akan tamat. Mendengar ini, Shen Qingsu ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita selesaikan pembukuan 2 hari terakhir dulu? Suara mendesing. Seekor naga air besar muncul dari kanal yang membeku. Utusan air itu mengerutkan kening, menopang utusan api yang terluka parah dengan satu tangan, dan mereka mendarat dengan mantap di tanah di samping mereka. Lelaki itu menundukkan kepalanya dan mencibir, lalu mengubah arahnya di udara, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya gelap, dan jatuh dengan keras ke tanah tempat mereka berdua berada. Pada saat yang sama, bumi tampak menjadi hidup, menimbulkan gelombang besar pasir dan kerikil yang menghantam pria itu. Pria itu membelah ombak raksasa bagai peluru, matanya menyala-nyala. Dengan satu tangan, ia mencengkeram leher malaikat yang tersembunyi di pasir dan kerikil, berputar di udara, dan membantingnya ke tanah, menciptakan kawah raksasa. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Pria itu perlahan berjalan menembus debu yang berputar-putar dan langsung menuju tempat Bai Li Pangpang bersembunyi. Belum jauh ia melangkah, 3 sosok acak-acakan lainnya muncul di hadapannya. Utusan api, utusan angin, dan utusan air sudah terluka parah. Sedangkan utusan bumi, dia benar-benar koma setelah serangan itu. Pengguna artefak terlarang keluarga Bai Li itu biasa saja, pria itu mencibir. Bahkan setelah terluka parah seperti ini, kau masih ingin menghentikanku. Ketiga utusan artefak terlarang tetap diam, tetapi tindakan mereka menunjukkan tekad mereka. Bagus, bagus. Cahaya gelap muncul kembali di telapak tangan pria itu saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju mereka bertiga. Tunggu, tunggu, hei, Tuan, tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bulat terhuyung keluar dan berdiri di depan 3 pemegang artefak terlarang. Tuan yang baik, beritahu saya, berapa gaji orang yang mempekerjakan Anda? Keluarga Bai Li saya akan membayar 2 kali lipat, tidak, kami akan membayar 3 kali lipat. Wajah Bai Li Pangpang memucat saat ia mengangkat 3 jari dan berkata dengan sungguh-sungguh. Uang, pria itu mencibir, kau pikir aku orang yang kekurangan uang? Dan kamu, tepat saat lelaki itu hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba bergidik dan berbalik melihat ke belakangnya. Sebelum seorang pun menyadarinya, seorang pria parubaya berseragam militer telah muncul, memancarkan aura dominasi yang mendominasi seluruh area. Tatapannya tenang, seperti kolam yang dalam, atau seperti gunung berapi yang hendak meletus. Dia adalah Yuan Gang, pemimpin kamp pelatihan dan wakil kapten Night Watch yang ditempatkan di Beijing. Hehe, akhirnya kau sampai. Pria itu menunjukkan ekspresi puas saat melihat Yuan Gang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kau begitu berani melepaskan aura alam, laut, bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk memburu Bai Li Tuming, hanya untuk memancingku ke sini. Mata Yuan Gang sedikit menyipit. Memangnya kenapa kalau aku? Pria itu menyeringai. Karena kau sudah di sini, kau pasti tidak akan pergi dalam waktu dekat. Lalu, kau akan punya kesempatan mengirim ahli alam, laut, lain untuk membunuh Lin Qiye. Yuan Gang mencibir. Kilatan penghinaan terpancar di matanya saat menatap pria itu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa di kota Changnan ini, aku, Yuan Gang, adalah satu-satunya yang mampu membunuh seseorang di alam, laut? Pasukan penjaga malam yang ditempatkan di Changnan, ya. Tatapan Han Shaoyun menyapu kerumunan, lalu ia menggelengkan kepala. Pasukan penjaga malam dari kota tingkat 3 tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dalam sistem satu tim per kota di Night's Watch, semakin penting dan besar kotanya, semakin kuat rata-rata kekuatan tim Night's Watch yang dikerahkan. Misalnya, tim 006 yang ditempatkan di ibu kota, kota Sangjing, adalah sekelompok orang super kuat dengan kekuatan rata-rata, laut. Kekuatan tempur mereka bahkan melampaui beberapa tim khusus, menjadikan mereka tim jagoan sejati. Namun, sebagai kota lapis ketiga biasa, tim Night Watch kota Changnan pasti terbatas kekuatannya. Lagi pula, ada banyak kota setingkat ini di seluruh negeri. Bahkan, kota Changnan dianggap bagus. Jika itu kota yang lebih terpencil,
tim Night Watch mungkin bahkan tidak memiliki Chuan Jing. Di kota seperti ini, kecuali ada tim khusus yang datang untuk menyelamatkan, secara umum, Hai dapat berkeliaran dengan bebas. Namun, jika melihat seluruh negeri, jumlah orang kuat di alam laut memang terbatas. Siapa yang mau repot-repot pergi dan menjadi raja di kota tingkat 3? Kalaupun ada yang melakukannya, tim khusus pasti akan datang dan memberinya pelajaran dalam 2 hari. Ketika Lin Qiye melihat anggota pasukan 136, awalnya dia sangat gembira, tetapi kemudian dia menjadi khawatir. Jika dia sendirian, dia bisa menggunakan kemampuan Nightfall milik Nyx untuk melarikan diri, tetapi dengan begitu banyak orang yang datang, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Haruskah saya meninggalkan mereka dan pergi sendiri? Benar-benar mustahil. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, di hati Lin Qiye, para anggota Regu 136 bukan lagi sekadar rekan seperjuangan. Mungkin, seperti kata Leng Xuan, tempat ini telah menjadi rumah keduanya. Dia tidak akan meninggalkan keluarganya. Lin Qiye menarik napas dalam-dalam, diam-diam menggenggam gagang pisaunya, dan pandangan tegas muncul di matanya. Di jalan di bawah, Hong Ying mengangkat tudung merah gelapnya, matanya yang cerah tersenyum saat menatap Lin Qiye. Ia mengulurkan tangan dan melambai dengan gembira ke arah Lin Qiye. "Adik Qiye, kami di sini untuk menyelamatkanmu." Melihat Hong Ying masih tertawa riang dalam situasi ini, bibir Lin Qiye sedikit melengkung. Bodoh. Tubuhnya tiba-tiba condong ke belakang, jatuh di sepanjang tepi atap. Tepat sebelum menyentuh tanah, ia menyentuh tanah dengan ringan menggunakan jari-jari kakinya, dan sosoknya melesat keluar bagai hantu, muncul di samping semua orang dalam sekejap. Han Shaoyun memegang tombaknya di tangan, dia memperhatikan pemandangan tanpa bergerak sedikit pun. Lin Qiye berdiri di samping Chen Muye, memegang 2 pedang, melirik Han Shaoyun yang mengesankan, dan berkata dengan tenang. "Kapten, itu adalah alam laut." Chen Muye mengangguk. "Aku tahu. Bisakah kita menang? Coba saja." "Bagus." Mendengar kata-kata Chen Muye, Han Shaoyun yang berdiri di atap menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tenang. "Hanya dengan 2 kultivator alam Chuan, 4 kultivator alam Qi, dan 1 orang biasa, kau takkan bisa mengalahkanku. Tak perlu pengorbanan yang sia-sia." "Aku kenal kamu," kata Chen Muye tiba-tiba. "Kamu Han Shaoyun, mantan kapten regu penjaga malam kota Suzhou." Han Shaoyun terdiam sejenak, lalu berkata, "Memangnya kenapa kalau begitu? Dulu kau kapten, kenapa sekarang kau mau jadi antek gereja dewa kuno?" Chen Muye menyipitkan matanya. "Kau tidak mengerti." Han Shaoyun perlahan menutup matanya, tidak lagi menatap langsung ke arah Chen Muye, suaranya rendah dan serak. "Ketika suatu hari kau melihat rekan satu timmu mati satu persatu di depanmu, mungkin kau akan mengerti pilihanku." Chen Muye mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu, ketika Han Shaoyun berbicara lagi. "Kuingatkan sekali lagi, kali ini targetku hanya anak itu. Pergilah sekarang, dan aku tidak akan mempersulitmu. Jangan berkorban yang tidak perlu." Chen Muye tetap diam. Dia tidak perlu berbicara, karena setiap orang akan tahu pilihannya. Leng Xuan menyentuh pinggangnya dengan lembut, kilatan cahaya perak muncul, dan sebuah howitzer besar diangkat ke bahunya. Dalam sekejap, ia membidik Han Shaoyun di atap dan menarik pelatuknya. Suara mendesing. Sebuah granat melesat dari bahu Leng Xuan, meninggalkan ekor api putih, dan langsung mencapai Han Shaoyun. Han Shaoyun mengerutkan kening dan tombaknya bersiul. Ledakan. Kilatan api yang menyilaukan meledak di depan Han Shaoyun. Tepat ketika ledakan dahsyat dan gelombang api hendak mengenai Han Shaoyun, embusan angin kencang keluar darinya, mengaduk salju di atap dan menangkis semua ledakan dengan kuat. Hampir bersamaan, tombak berumbai merah muncul dari kotak hitam di belakang Hong Ying. Ia menggenggam tombak itu dengan punggung tangan, api berwarna merah muda menyembur dari tubuhnya, dan ia menendang tanah dengan kedua kakinya, meninggalkan bayangan merah muda saat ia terbang menuju Han Shaoyun. Di tengah asap dan debu granat yang meledak, kilatan tembakan berwarna merah muncul di tengah angin dan salju. Han Shaoyun mengelak dari ujung tombak itu secepat kilat, dan kepingan salju yang tersapu angin di sekelilingnya menari bersama ujung tombak itu, tiba-tiba menyapu dan menebas ke arah pinggang Hong Ying. Tepat saat tombak itu hendak menyerang, rumbai merah di mata Han Shaoyun berubah menjadi seorang wanita berpakaian hijau,
berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut tergerai, mata tersenyum, dan sikap yang lembut dan penuh kasih sayang. Pupil mata Han Shaoyun tiba-tiba mengecil, dan tombaknya membeku di udara sesaat. Kincing, matanya berkaca-kaca, lalu pikirannya kembali jernih. Bukan, alam terlarang ilusi mental. Di jalan, Wen Qimo menjalin jari-jarinya, membentuk bentuk yang aneh, dan menatap Han Shaoyun di atap, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Han Shaoyun menggunakan kekuatan spiritualnya yang melonjak untuk menekan ilusi itu dengan paksa. Wanita berbaju hijau di matanya telah menghilang dan kembali ke wujud Hong Ying. Wen Qimo mengerang, beberapa butir keringat dingin muncul di dahinya. Dalam momen penundaan yang singkat itu, Hong Ying telah membalikkan tombaknya, yang ujungnya bagaikan api, mengarah langsung ke dahi Han Shaoyun. Pupil mata Han Shaoyun sedikit mengerut, ia mendengus dingin, lalu menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke tanah. Badai salju yang dahsyat meledak dari dalam dirinya, membuat Hong Ying dan senjatanya melayang dengan mudah. Di saat yang sama, bangunan tua di bawah kakinya runtuh dengan keras. Han Shaoyun mendarat dengan mantap di atas salju, tombaknya mengarah ke tanah. Angin menyapu debu, dan ia perlahan melangkah keluar. Dia berhenti di seberang jalan, matanya sedikit menyipit, menatap Wen Qimo, yang wajahnya agak pucat. Urutan reruntuhan terlarang 180, teknik pengikatan iblis hati. Wen Qimo menegakkan tubuh dan terkekeh, ini bukan ranah terlarang yang kuat, tapi tampaknya sangat efektif melawan seseorang sepertimu yang tersiksa oleh iblis dalam diri. Ya, Han Shaoyun berkata dengan tenang, mengangkat tombaknya sedikit. Tiba-tiba, pusaran angin muncul di hamparan salju yang luas, berputar-putar di atas salju dan terbang ke langit, menutupi matahari. Dalam radius 10 mil, salju turun lebat. Urutan reruntuhan terlarang 079, bencana angin besar.